Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semua, apakah kabar hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, silakan kita siapkan terlebih dahulu, rapikan meja dan kursinya dan pakaiannya. Kemudian kita mulai terlebih dahulu dengan membacakan doa. Ista'id. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Materi yang akan kita bahas itu adalah tentang khiyar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita mengambil absen terlebih dahulu ya. Oke, ketua, siapakah di antara temannya yang tidak hadir hari ini? Hafiz sakit. Hafiz. Kemudian siapa lagi? Rifki, kemana dia? Rifki tanpa keterangan. Oh, tidak ada keterangan ya, berarti Alfa. Kemudian siapa lagi? Hafiz sakit. 2 itu aja? Iya. Hafiz sudah, berarti 2 aja. Oke, berarti yang tidak hadir ada 2 orang. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang khiyar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mencoba melihat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk KD pengetahuan, itu yang akan kita pelajari adalah menganalisis ketentuan jual beli, khiyar, dan khirat. Nah, namun pembahasan kita dipatokan cuma atau dikhususkan kepada khiyar saja. Kemudian yang KD 43-nya yaitu menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, khiyar, dan khirat. Berarti nanti kita pelaksanaan prakteknya dalam bidang khusus hanya untuk khiyar saja. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, nah, setelah belajar nanti dengan metode saintifik, Ananda mampu menganalisis pengertian khiyar dengan benar, kemudian mampu menjelaskan dasar hukum khiyar dengan benar, kemudian mampu mengelompokkan macam-macam khiyar, dan mampu menganalisis manfaat dari khiyar tersebut, dan Ananda juga mampu mempraktekkan khiyar tersebut nantinya dengan benar, baik nanti di lingkungan sekolah maupun nanti di lingkungan kehidupannya sehari-hari. Ya. Kemudian untuk materinya, sekarang kita masuk kepada khiyar. Tugas Ananda yang pertama adalah silakan Ananda amati gambar yang ada. Itu ada khiyarnya. Nah, kemudian di samping itu, selain dari gambar yang ada, kemudian juga ada beberapa media yang ibu pakai, yaitu media berupa perlengkapan ini.
yang bisa nanti Anda pakai untuk mempraktekkan khiar ini. Yang pertama itu ada tas, kemudian nanti ada jilbab, kemudian juga nanti ada mukena. Nah, berarti ini bisa Anda pakai untuk mempraktekkan nanti materi khiarnya. Nah, untuk tugas kita hari ini, Ibu akan membagi Ananda kepada beberapa kelompok. Nah, tujuannya itu kita bagi kelompok itu untuk mendiskusikan materi ini. Nah, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada Ananda. Nah, dari LKPD ini Ananda bisa melihat langkah-langkah kerja Ananda untuk pertemuan kita hari ini. Nah, coba silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya ke depan. Nah, yang pertama itu Ananda harus menyediakan buku sumber ya, buku sumber yang sudah ada sama Ananda. Kemudian nanti Ananda akan disuruh mengamati tadi gambar yang ada di media yang Ibu sediakan ini. Kemudian nanti setelah itu Ananda itu kan referensi yang bisa Anda pakai, buku yang ada dari Ananda. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan, yang pertama kita sudah dibagi berdasarkan kelompok ya. Di kelompok itu silakan pilih siapa yang akan menjadi ketuanya. Kemudian buatkan di kelompok tersebut identitas atau siapa saja yang menjadi anggota kelompok tersebut. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, Ananda amati gambar tersebut dengan media yang ada. Kemudian silakan Ananda diskusikan dengan kelompok gambar tersebut. Kemudian nanti di samping itu Ananda juga membuat sebuah clipping yang terkait dengan materi yang kita bahas sekarang. Itu kan tadi sudah Ibu bagikan clippingnya, materinya atau contoh gambarnya. Silakan Anda pilih, analisis apakah cocok gambar tersebut dengan khiar atau tidak. Kalau ada, silakan Anda komentari clipping tersebut. Dan kemudian nanti akan kita diskusikan hasil resumnya, kemudian hasil diskusinya. Kemudian nanti terakhir kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana pelaksanaan khiar tersebut. Dan kemudian untuk penilaiannya nanti ada penilaian clipping. Penilaian clipping nanti itu akan dinilai apakah isi clipping itu lengkap dan sesuai dengan materi. Kemudian desainnya apakah bagus dan rapi. Kemudian apakah diskusi yang dilakukan itu sesuai atau efektif dan sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, itu nanti yang akan dinilai. Kemudian untuk terakhirnya nanti kita akan mengadakan yang namanya evaluasi. Nah, jadi setelah selesai nanti kita melakukan pembelajaran, materi yang sudah diajarkan itu akan dilakukan evaluasi apakah Ananda benar-benar sudah menguasai materi tersebut atau belum. Ananda bisa paham? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu kita mulai dari sekarang ya. Silakan Ananda amati gambar ini dan lakukan resum, dan nanti selesai kita akan mulai diskusi dengan cara mengumpulkan hasil diskusi kelompoknya, dan salah satu perwakilannya nanti akan menyampaikannya di depan kelas. Oke, silakan dimulai. Sudah selesai Ananda?
Sudah, Bu. Oke, bagi yang sudah selesai silakan dibawa clippingnya, kemudian hasil diskusinya untuk dikumpulkan di depan. Nanti akan Ibu pilih kelompok mana yang akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Iya, oke. Terima kasih. Udah? Kelompok B udah? Iya, udah. Oke. Nah, kalau sudah, silakan Ibu minta kepada kelompok A untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ke situ lewat. Ke sana. Silakan. Hasil diskusi yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi yang kami peroleh. Yang pertama itu ada pengertian khiar. Khiar menurut bahasa yaitu memilih antara dua pilihan, sedangkan khiar menurut istilah ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad atau transaksi jual beli atau membatalkannya. Khiar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Khiar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu khiar majlis. Khiar majlis ialah khiar yang acara jual belinya masih ada dalam satu tempat atau penjual dan pembeli belum berpisah. Yang kedua, khiar syarat. Khiar syarat adalah khiar penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Syaratnya yaitu yang pertama, khiar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Yang kedua, jika masa khiar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Yang ketiga, hak khiar tidak dapat diwariskan. Khiar IB. Maksud dari khiar ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang ingin dibelinya. Adapun syarat barang yang disebut cacat ialah yang pertama, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan. Yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Yang keempat yaitu ada khiar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang belum dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Pengertian ru'yah dalam konteks ini ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya. Bukan hanya sekedar melihat saja, tetapi juga meneliti, membuka, dan menolak balikkan. Hikmah dari khiar. Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Oke, itu adalah penampilan dari
kelompok A. Nah, sekarang dari kelompok yang lain mungkin ada tanggapan dari materi atau hasil diskusi dari kelompok A. Jika ada, silakan angkat tangan. Oke, kelompok C. Oke, Bu. Baiklah, ini ada sedikit pertanyaan, yaitu hikmah dari pengertian khiar apa saja, Bu? Nah, oke, apa itu hikmah dari khiar? Silakan dijawab. Hikmah dari khiar ada 5. Yang pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara penjual dan pembeli, yakni atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan antara keduanya. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 tentang manfaat atau hikmah khiar. Ada lagi? Tidak, Bu. Ada, paham ya? Paham, Bu. Oke, silakan tutup kelompok satunya. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok A. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penilaian ya terhadap clipping yang sudah dibuat ini. Nah, dari clipping ini berkaitan dengan masalah khiar. Nah, apakah sudah sesuai dengan materi yang disampaikannya? Sudah, Bu. Sudah. Ini tentang apa? Tentang membeli makanan di toko. Khiar apa yang berlaku di sini? Khiar majelis. Oke, apa itu tadi khiar majelis? Khiar yang masih berada di satu tempat atau penjual dan pembeli belum berpisah. Oke, berarti materinya tentang khiar majelis, yaitu di mana antara penjual dan pembeli ada hak memilih untuk pembeli ya, memilih barang yang akan dibelinya terlebih dahulu. Kalau mereka cocok, maka mereka akan melanjutkan jual belinya. Tapi kalau tidak, mereka bisa membatalkan dengan syarat mereka masih dalam satu tempat. Oke. Apakah Anda sudah paham semua dengan materi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu, Ibu meminta kepada Unati untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, silakan Unati. Nah, dimulai dulu. Di tempat saja, sebutkan saja apa saja yang Anda ketahui tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Pengertian khiar menurut bahasa apa? Memilih antara dua barang. Oke, memilih antara dua pilihan. Kalau menurut istilah apa? Pembeli dan penjual berhak meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Oke, berhak meneruskan atau membatalkan jual beli, ya kan? Kemudian kepada anak Ibu Dinda, apa coba sebutkan macam-macam khiar itu. Apa saja macam-macam khiar? Pertama, khiar majelis. Kedua, khiar syarak. Ketiga, khiar ID. Dan keempat, khiar Apa? Nah, yang keempat ada khiar ru'iyah. Oke. Nah, macam-macam khiar itu yang pertama ada khiar majlis. Khiar majlis itu adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, di mana si pembeli punya hak untuk memilih barangnya
dilanjutkan, ya kan? Kalau dia suka, dia boleh meneruskan jual belinya, tapi kalau tidak, boleh dibatalkan. Yang kedua ada khiar IB. Khiar IB itu apabila ada cacat pada barang. Nah, si penjual atau si pembeli boleh membatalkan jual beli. Nah, kalau khiar IB ini berlakunya untuk siapa ini? Pembeli. Iya, si pembeli itu boleh membatalkan jual beli karena dia melihat ada barang yang cacat yang akan dibelinya. Jadi kalau dia tidak suka berarti bisa dibatalkan. Oke. Kemudian khiar syarat. Nah, khiar syarat itu ada tenggang waktu ya yang disyaratkan oleh penjual dan pembeli. Umpamanya dia mau membeli sebuah baju, ya kan? Nah, ternyata baju yang dibeli untuk kakak atau untuk adik. Nah, katanya saya membeli ini baju, kalau seandainya nanti tidak muat boleh ditukar ya. Nah, kalau si penjual setuju, berlakulah yang namanya hak khiar. Nah, itu syaratnya berlaku itu selama 3 hari. Kemudian kalau sudah lewat dari yang ditentukan, maka khiar tidak berlaku lagi, ya. Kemudian kalau masa khiarnya sudah lewat nggak berlaku ya. Nah, kalau lewat dari 3 hari berarti nggak berlaku lagi. Kemudian khiar itu tidak bisa diwariskan. Kemudian yang keempat khiar ru'yah, yaitu hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum kelihatan di saat pembeli akan membeli barang. Nah, apa yang kita inginkan dari barang itu tidak kelihatan. Jadi kalau saya maunya yang seperti ini ternyata tidak ada, otomatis tidak jadi. Nah, boleh si pembeli membatalkan jual belinya. Oke, kemudian Nana, apa itu manfaat dari jual beli? Manfaat khiar. Apa tadi hikmahnya? Hikmah khiar apa? Biar tidak ada terjadi penipuan antara penjual dan pembeli. Kemudian mendidik untuk saling merelakan antara penjual dan pembeli. Kemudian apa tuh? Memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, jangan nanti kalau tidak ada hak khiar ternyata yang dibeli barangnya palsu. Nah, itu kan kalau tidak ada hak khiar berarti si pembeli nanti akan merasa tertipu. Bisa paham Ananda? Bisa Ananda paham? Bisa, Bu. Oke, berarti untuk materi hari ini Ananda bisa paham. Kita lanjut sekarang ke materi untuk praktek. Nah, Ibu akan minta perwakilan dari kelompoknya mempraktekkan ke depan tentang transaksi khiar ini. Dah, silakan Ibu minta kepada Unati dan Dina untuk mempraktekkan ke depan tentang materi khiar. Silakan Anda pilih mau khiarnya yang mana, boleh. Silakan. Bu, silakan dipilih barang yang saya jual. Boleh Bagus-bagus. dipilih dulu nggak, Bu? Boleh, Bu. Mau pilih apa, Bu? Ini bagus-bagus loh, baru semua. Kalau ini harganya berapa ya, Bu? Kalau ini harganya 140-an, Bu. Mahal juga ya, Bu. Iya, Bu. Kalau ini, Bu, saya mau yang ini aja. Ini berapa, Bu? Kalau ini 120-an, Bu. Gak bisa kurang, Bu. Kalau bisa kurangnya cuma 100, Bu. Mau beli ini, Bu? Yaudah deh, saya ambil 100. Oke, Bu. Ini uangnya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Bu. Saya bawa barangnya, Bu. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Itu adalah praktek khiar tadi
Jadi dengan materi yang kita sampaikan nanti Ananda paham ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi. Nah, sesuai yang Ibu katakan tadi, kita di akhir pembelajaran akan melakukan evaluasi sampai di mana pemahaman Ananda terhadap materi yang sudah kita pelajari. Ini ada tugas yang Ibu berikan, itu tugas uraian 5 buah soal. Silakan Ananda kerjakan. Waktunya cuma sekitar 5 menit. Dah. Silakan Ananda kerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh, silakan dikumpul biar langsung kita koreksi. Oke. Ya. Oke, dari hasil tugas yang Ibu berikan tadi, alhamdulillah Ananda sudah bisa mengerjakannya dan nilainya alhamdulillah memuaskan. Nah, Ibu berharap untuk kedepannya Ananda akan lebih bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas tentang qirat. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ibu ucapkan selamat untuk Ananda. Minggu depan kita melaksanakan materinya, dan hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Ista'id. Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.